Balik lagi di channel gue Bang Breo. Ini gue lagi bongkar motor. Tuh. Nah, ini velg gue sebelumnya warna red candy. Ini harus dilunturin dulu, bre. Harus dilunturin pakai pen remover. Gue pakainya pen remover dari Sapporo juga, terus sama thinner. Nanti gue kasih tahu campurannya gimana di pas ngelunturin ini ya, velg depan. Gue ngelunturin cat penan sebelumnya yang merah candy, red candy, itu pakai pen remover dari Sapporo. Terus gue pertama pen remover ini diolesin dulu, terus lo diamin berapa 1 menitan lah kurang lebih. Nah terus udah gitu beberapa pen removernya gue tuang di sini, gue tuang dicampur pakai thinner. Nah kenapa gue campur? Karena akan lebih irit menurut gue, lebih irit. Terus lo olesin aja nih, lo olesin ke bagian catnya. Nah dia lama-lama luntur nih, kan? Nah kalau nah dia akan luntur. Nah yang lu butuhin lagi adalah itu amplas kasar. Gue sarankan sih yang meteran ya. Nih amplas kasar. Kenapa? Yang meteran nggak boros dan harganya lumayan, semeter cuma 10.000. Nah ini amplas halus. Nah setelah pen remover ini lo pakai amplas kasar. Amplas kasar ini setelah di pen remover, lo amplas kasar pakai air sabun sama sikat kawat. Nah setelah lo olesin air sabun, baru lo amplas kasar sampai bersih. Nah terakhir finishing itu amplas halus. Jadi prosesnya pertama pen remover dioles teman-teman, terus yang campuran pen remover sama thinner dioles lagi biar gampang lunturinnya. Nah habis itu lo sediain sikat kawat deh untuk ngerapin kerak-keraknya. Ngerapin kerak-kerak. Tuh, kita angkat semua tuh kerak-keraknya. Ini buat menghindari pas dicat ngebentuk pulau teman-teman. Jadi kerak-kerak ini harus hilang. Apalagi velg-velg yang ada tulisan kayak ini tubeless segala macam. Kita angkat kerak-keraknya. Nah baru deh teman-teman pakai amplas kasar yang paling kasar, celupin ke air sabun, terus digosok aja. Nih contohnya ini teman-teman ya. Ini contohnya. Ini kan masih ada catnya nih. Nah olesin aja dulu, olesin yang pen remover sama thinner. Terus untuk ngilangin kerak, teman-teman gosok pakai sikat kawat. Nih di sini kan ada tulisannya teman-teman. Tulisan ini yang bikin, yang mau gue hilangin. Susah kan? Nah tuh tulisan kan. Nah ini harus digosok tuh. Nah ini kita angkat kerak-kerak. Ini berkala sih teman-teman, supaya kalau mau bersih. Nah setelah itu pakai amplas kasar yang dicelupin
air sabun. Nah, coba gue siram ya. Beda hasilnya. Tuh, bilang kan yang udah gue bersihin dan yang belum. Nah, semua ini prosesnya berulang kali seperti itu. Yang kudu teman-teman punya adalah telaten sama sabar aja sih, semangat. Gue lanjut. Ini yang udah bersih. Tuh, ini udah bersih. Ini udah tinggal naik cat dasar. Oke, sekarang kita mau cat velokan apa ya? Kita lihat dulu ada warna apa. Nah, ini berangkas gue bre. Cat itu, oke gue pakai ini deh. Nah, untuk catnya gue pilih itu warna blue violet. Ini jatuhnya bunglon ya, blue violet ini. Kodenya 7724. Ini untuk warna yang gue pilih blue violet. Terus untuk warna dasarnya kita tetap oxy, pakai Premier Grey B12 dari Sapporo juga. Terus warna lapis keduanya itu pakai black B13 dari Sapporo. Nah, untuk finishingnya gue pakai clear gloss C81. Nah, untuk warna-warna bunglon kayak gini, ini harganya beda sendiri bro. Meskipun yang biasa nih botolnya nih, ini harganya mahal, kisaran 70-an lah. Beda-beda store, beda harga kayaknya sih. 70.000 satu botol, mahal sendiri. Nah, lu siapin juga kartu. Bukan buat main judi ya. Kartu buat ngelapisin, nanti ditaruh di samping bannya. Terus jangan lupa masker, soalnya cat semprot bahaya bre. Terus jangan lupa kopi biar lu santuy, ya nggak? Sip. Oh ya, gue lupa satu lagi, kita siapin lem selotip kertas kayak gini ya. Jadi pinggirannya ini dilapisin selotip kertas. Lubang-lubang ini yang nggak mau kecat juga selotip kertas. Terus pentil, selotip kertas. Nah, ini supaya mengurangi resiko nggak tembus ya catnya. Sebenarnya kalau tembus bisa gampang dihilangin pakai thinner, cuman 2 kali kerja jadinya. Kalau kayak gini tinggal kalau catnya nembus kan tinggal lu klet aja gitu loh setelah tutup kartu. Nah, ini gue udah rapi selotip kertasnya. Nah, oke, kita lanjut pasang kartunya. Udah rapi, udah pasang semua kartunya. Terus udah ditutup semua, dipastiin. Nah, ini gue sharing sedikit ya, kesalahan, menurut gue kesalahan ya. Buat yang ngecat velg itu biasanya ngecat ditidurin gitu loh, nggak digantung kayak gini. Jadi usahain digantung kayak gini gitu, karena kalau ditidurin tuh resikonya banyak. Bukan berarti gue nggak pernah melakukan ya, gue pernah melakukan juga untuk ngecat velg yang ditidurin gitu. Balik lagi bro, belajar dari pengalaman. Menurut gue resikonya lebih gede ditidurin, karena cat akan ngumpul, nggak rata kayak gini. Jadi kalau diputar gini catnya akan rata gitu loh. Jadi menghindari kelunturan atau bleber yang sering disebut teman-teman buat ngecat, itu luber, itu menghindari. Nah, ini dia. Sekali lagi ya, bukan berarti gue tidak pernah melakukan proses ngecat yang ditidurin kayak gitu. Nah, usahain ke gantung kayak gini. Ini aja gue usahain kok cara gantungnya gimana, nggak perlu alat khusus. Oke, sebelum naik cat kita pastiin juga ini velg terhindar dari debu, kita lap sedikit baru kita naik cat supaya nggak jadi pulau. Pakai lap biasa aja. Lanjut ke
naik ke Premier Grey. Nah, Premier Grey B12 dari Sapporo, dan naik ke Premier Grey. Ini dikocoknya santai aja ya Om, dihayatin, dinikmatin. Ini kenapa harus pelan-pelan, karena yang bunyi ini itu takutnya kelerengnya di dalam ini pecah. Nah, itu akan masuk ke spray lu pas lu semprot dan akan jadi bintik-bintik pasir. Ya, jadi pelan aja. Oke, kita cek sebentar, habis itu langsung naik ya. Lanjut, B12 dari Sapporo. Nah, ini habis pertama cat aja dulu. Nah, kenapa sih harus pakai B12? Menurut gua, kenapa harus pakai epoxy? Karena selain mengirit cat yang kita mau, ini buat nutup permukaan gitu loh. Jadi nggak boros kasarnya. Banyak yang berpikir, wah pakai dasar epoxy dulu boros, beli cat segala macam. Sebenarnya enggak, itu malah nolong lo buat ngirit cat ya, utamanya gitu. Oke, kita cat dulu sampai clear semua ya. Oke, udah rata. Nah, biasanya gue setiap step itu gue jeda 15 menit kalau untuk cuaca bagus ya. Gue biasa jeda setiap step itu 15 menit. Nah, tips lagi sih menurut gue, kalau ada angin, jadi teman-teman biasanya kalau ngecat di outdoor, kalau ada angin mendingan stop dulu catnya. Sayang, soalnya itu akan boros banget ngabisin cat dari Sapporo, karena nggak bakal rata di permukaan velg lo. Jadi kalau ada angin mendingan stop dulu gitu loh. Ini udah mulai rata. Jadi untuk cat epoxy ini sebenarnya lo nggak perlu tebel-tebel gitu loh. Yang penting ketutup aja dasarnya semua buat naik ke cat berikutnya gitu. Oke, udah 15 menit. Nah teman-teman, setelah itu teman-teman cek apakah ada debu atau enggak. Nah di tahap ini kalau ada debu, teman-teman bisa rapiin pakai amplas gitu. Jadi amplas halus. Jadi teman-teman gosok aja, nanti dipoksi lagi gitu loh. Nah di tahap ini lebih aman menurut gue untuk pengecekan ada debu atau enggak. Oke, kita lanjut naik ke step berikutnya. Kita langsung ke B13 Black. 13 Black ini dari Sapporo juga. Mungkin teman-teman bingung ya, kenapa sih harus naik hitam dulu, kenapa nggak langsung aja? Budgetnya kan jadi keluar banyak. Sapporo itu mengeluarkan stepnya seperti ini karena ada fungsinya Om. Nah kalau misalkan teman-teman, contohnya ini ya, yang warna-warna bunglon gini, kalau teman-teman langsung naik cat gitu, naik cat ini, cat bunglon tanpa ada B13 Black, itu nggak bakal keluar warnanya. Nih gue kasih contoh ya, ini bukan clear ya, tuh. Ini blue violet ya, gue semprot, tuh nggak akan keluar warnanya, nggak akan keluar. Jadi memang ada stepnya gitu loh, bukan berarti kita suruh beli produk banyak-banyak nggak ada fungsinya gitu. Nah contoh misalkan gue kemarin ngecat Candy. Ngecat Candy itu warnanya nggak pakai hitam, warna silver. Nah teman-teman bisa nanya ke distributornya yang menjual produk ini gitu loh, harusnya mereka lebih paham untuk step-step warnanya. Nah kalau kemarin gue yang Candy itu dari Premier Grey, dari cat epoxy,
Itu gue naik ke silver, fine silver, baru naik ke candy-nya, jadi warnanya lebih keluar gitu. Bukan berarti kita suruh beli produk ya. Yuk kita langsung naik lagi ke warna hitam B13 black. Ini sama kayak tadi, dikocok pelan aja supaya nggak pecah. Lanjut kita langsung cat. Udah tebal merata, jadi ya itu teman-teman harus sabar ya. Pertama catnya tipis-tipis dulu, terus habis itu tebal merata. Ini udah rata sih tuh. Ini warna hitamnya aja udah kilap gitu tuh. Ini gua udah naik ke 2 kali catnya, 2 sampai 3. Kalau teman-teman kurang puas 3 kali juga bisa, tapi ya lama waktunya gitu. Ini udah tebal merata, mantap. Udah gue diemin 15 sampai 20 menit. Ini dia hasilnya. Ini belum naik pernis, saya udah gulas banget ya. Jadi untuk cat ini yang hitamnya gue 2 sampai 3 kali. Itu yang pertama tipis dulu, merata, terus kemudian kita ratain lagi, baru cat tebal. Nah, untuk jarak penyemprotan teman-teman bisa ngira-ngira ya. Nah, kalau untuk makin jauh itu kemungkinan berasnya akan melebar. Nah, itu yang menyebabkan catnya jadi nggak licin, jadi pas dipegang tuh nggak halus gitu. Nah, terus teksturnya bintik-bintik. Nah, itu yang terjadi. Nah, kenapa harus digantung gini? Nah, fungsinya itu gitu loh, menghindari bleber catnya kalau teman-teman ngecatnya tebal gitu loh. Jadi diputar terus disemprot. Nah, itu menurut gue lebih aman seperti itu daripada posisi yang ditidurin. Oke, kita lanjut naik ke catnya blue violet. Mudah-mudahan hasilnya mantap. Yuk, blue violet. Cing cing cing. Tuh, udah mulai kelihatan belum? Cakep banget warnanya. Wah, gila sih warnanya. Tuh. Cakep banget. Gokil. Berubah-ubah kalau lihat dari samping. Tuh. Wah, cakep banget. Nah, ini gue cuma 1 kali semprot loh. Hasilnya udah gini. Gokil sih. Dan belum naik vernis juga. Box. Tak. Kita tunggu dulu. Mulai kelihatan tuh. Jadi catnya tuh ada glitter ya guys. Ada glitter-glitternya. Coba kalau teman-teman lihat ada glitter-glitternya. Wah, cakep banget sih warnanya. Harga nggak bohong guys. Cakep banget. Ini dia. Gue ngabisin 1 kaleng. Ini gue ring 17, lebar 4,5 in. Gue ngabisin 1 kaleng. Sebenarnya sih 2 kali lapis sudah kelihatan ya. Udah kelihatan, cuman gue coba habisin aja 1 kaleng. Terus kita langsung naik ke clear gloss dari Sapporo juga, C81. Nah, step ini sebenarnya paling enak. Cuman kalau teman-teman nggak hati-hati dan ada kegagalan, nah ini yang bahaya gitu. Capek rapiinnya, capek istilahnya kalau orang tuh capek cebokinnya. Nah,
Ini gue akan coba naik satu lapis dulu, clear glassnya. Oke, kita coba. Kalau digantung gini enaknya bisa langsung tebal ya teman-teman. Nah untuk nyetirnya juga, kalau teman-teman kayak serot gitu nggak rata, nah itu kemungkinan akan hasilnya teksturnya kasar. Jadi harus sekali semprot main tempo lah hasilnya. Ini udah naik pernis lapis ketiga, 3 kali gue pernis. Ini dia hasilnya. Becek guys. Nah tips dari gue di saat lo habis pernis, finishing pernis, itu usahain jangan jangan dijemur di matahari panas gitu. Karena bukannya kering, malah menurut gue akan meleleh gitu. Jadi pas lu pencet dia akan blesep gitu, karena cat ini ada berapa lapis, 3 lapis jatuhnya. Jadi diemin aja di tempat yang menurut gua ada angin atau suhunya lumayan hangat. Didiemin aja, jangan dijemur. Terus tungguin aja, tinggalin sampai sejam sampai 2 jam baru lu pasang ke velg. Soalnya kan lu otomatis baru lu pasang ke velg, baru lu pasang ke motor. Otomatis kan kalau lu pasang di motor lu megang velgnya dong. Nah itu dia, untuk menghindari bercak tangan lu jari, pastiin benar-benar kering, jangan dijemur di terik matahari supaya aman gitu. Kalau terjadi lu akan proses ini dari awal, nggak dari awal sih, tapi prosesnya capek banget. Gue udah pernah ngalamin sih hal kayak gitu karena buru-buru. Nah itu dia, kalau ngecat jangan buru-buru, santai aja gitu. Oke. Kita lihat hasilnya nanti di motor. Mantap, Sapporo.